Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita bersyukur buat hari ini dan sebelum melakukan aktivitas hari ini, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan sesuai dengan program bacaan kita, yaitu di dalam kitab Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-7, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya akan membacanya di dalam terjemahan literal yang berbunyi demikian. Dan terjadilah pada hari-hari terakhir, Kain membawa dari hasil tanah itu suatu persembahan bagi Yahweh. Dan Habel, ia sendiri juga membawa dari yang sulung kawanan dombanya dan dari yang tambun-tambun. Dan Yahweh berkenan pada Habel dan pada persembahannya. Dan kepada Kain dan pada persembahannya, dia tidak berkenan. Dan Kain menjadi sangat gusar dan wajahnya menjadi muram. Dan Yahweh berfirman kepada Kain, mengapa engkau marah dan mengapa mukamu menunduk? Jika engkau berbuat baik, tidakkah akan menengadah? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, di depan pintu ada dosa dan keinginannya yang mengintai terhadap kamu, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Amin. Saudara, kisah ini sudah kita tahu, kita kenal, yaitu tentang persembahan Kain dan Habel. Persembahan Kain ditolak oleh Tuhan, tetapi persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kenapa sampai Tuhan mengadakan perbedaan dari kedua jenis persembahan ini? Apakah Kain tadi dikatakan mempersembahkan dari hasil tanahnya sehingga Tuhan tidak berkenan, sedangkan Habel mempersembahkan dari dombanya lalu Tuhan berkenan? Sebenarnya jawabannya bukan itu. Sama-sama persembahannya kalau kita lihat di dalam bagian ini sama-sama baik. Kalau soal jumlah, sebenarnya persembahan Kain jumlahnya lebih besar daripada persembahan korban Habel. Tetapi timbul pertanyaan, kenapa Tuhan menerima Habel dan persembahannya dan Tuhan menolak Kain dan persembahannya? Di dalam terjemahan literal yang kita baca tadi, Kain itu hanya mempersembahkan persembahannya dan dirinya tidak dipersembahkan, saudara. Nah, Habel bukan hanya persembahan yang dipersembahkan, tapi dirinya juga dipersembahkan. Nah, ini membuat perbedaan yang sangat tajam ya. Jadi Kain hanya persembahannya saja, dirinya tidak dipersembahkan. Lalu yang kedua, kalau kita lihat, saudara, di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, di situ dijelaskan, inilah tandanya ayat 10, anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah, demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Ayat 11, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Jadi alasan yang kedua, kenapa Tuhan menolak persembahan Kain? Karena Kain digambarkan sebagai anak-anak iblis. Kenapa? Karena kata Alkitab dia berbuat jahat sejak mulanya. Dikatakan dia sebagai pembunuh dan perbuatannya jahat. Bukan berarti setelah persembahannya ditolak lalu dia membunuh membunuh Habel, saudara. Tetapi kita melihat memang dari sananya, dari sononya memang dia digambarkan Alkitab berasal dari si jahat. Nah, sedangkan Habel, kenapa persembahannya diterima? Coba di dalam Ibrani 11 ayat yang keempat dikatakan, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Kenapa Habel dan persembahannya diterima oleh Tuhan? Karena kata Alkitab, Habel mempersembahkan persembahan lebih baik dari Kain. Dan yang kedua, saudara, Habel dikatakan orang benar dan dia memberi persembahan berdasarkan iman. Yang dia lakukan berdasarkan iman ditujukan kepada Kristus yang mati di atas kayu salib dan perbuatannya benar. Jadi Bapak Ibu, kalau ibadah, persembahan, pelayanan, apa yang kita lakukan diperkenan oleh Tuhan, biarlah kita hidup seperti Habel, hidup benar dan hidup berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat beraktivitas.